hadapi ya. Tahun ini kita ada kerugian sebesar berapa Bapak? 137 juta ya, makanya nggak kepotong di bawah. Tahun lalu kita rugi 500, sekarang turun ruginya jadi 137 karena memang ada lagi beban yang tadi pesangon sekitar 216 juta yang harus kita bayar untuk yang pensiun maupun yang mengundurkan diri. Itu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ya, ini beberapa usaha yang masih merugi, diantaranya minimarket di 2021-2022 masih rugi itu ya. Minimarket, kemudian distribusi buku, kemudian parkir itu yang masih mengalami kerugian. Tapi karena tadi ini bagian dari pelayanan ke LIA ya mau nggak mau kita tetap jalanin. Nah ini tersubsidi dari unit usaha lain yang menghasilkan keuntungan. Misalnya dari bunga pinjaman, dari kantin, dari cleaning service, dari mobil, dari jasa tenaga kerja. Itu kita ada beberapa keuntungan yang kita akumulasikan menjadi konsolidasi laporan koperasi sehingga menutupi kerugian-kerugian untuk unit usaha lain. Dan kita pada saat memberikan alasan ke pengadilan pajak kenapa kita rugi ya karena kita tetap mempekerjakan karyawan, tidak kita PHK pada masa COVID ya. Mau nggak mau karena bagian dari pengabdian kita kepada masyarakat sekitar gitu. Jadi kalau pajak itu kan tidak mau tahu, ya tidak mau tahu. Yang penting aturannya begini, kena pajaknya segini. Tapi kalau di pengadilan pajak dia mempertimbangkan juga aspek lain selain aturan. Makanya kita pada saat mengajukan banding kemarin kita ajukan alasannya, kok karya ada ini membantu masyarakat sekitar menjadi karyawan, menjadi membuka lapangan tenaga kerja walaupun dari sisi penghasilan belum maksimal katakan. Itu menjadi mudah-mudahan menjadi pertimbangan nanti hakim-hakim pengadilan untuk memutuskan kebijakan yang terbaik buat Kopkardia. Lanjut Pak. Ya ini kondisi modal kita ya. Kita punya simpanan pokok 13 juta, sekarang ini simpanan wajib 3,4 miliar. Jadi simpanan wajib ini awalnya cukup besar ya 4 atau 5 miliaran. Cuma karena kita tidak memberikan pinjaman kepada anggota selama masa COVID, akhirnya kita kasih kebijakan boleh ngambil uang simpanan wajib. Yang padahal itu secara aturan tidak boleh. Simpanan wajib itu boleh diambil kalau dia keluar menjadi anggota. Cuma karena kondisinya force majeure, kondisi COVID, kita tidak bisa memberi pinjaman ke anggota. Solusinya anggota boleh mengambil 50% dari simpanan wajib. Dan itu akhirnya bisa berjalan, akhirnya menolong semua gitu ya, menolong semua. Jadi dana cadangan kita ada 9,1, jadi total modal kita berapa? 12,4 miliar total modal kita ya, tapi itu cashnya cuma sekitar tidak sampai 3 miliar total cash maupun deposito maupun rekening bank maupun utang. Karena dari sisi utang juga masih ada utang dari unit-unit LIA ke koperasi. Kita 200 jutaan yang belum dibayar. Oke, itu 2023 ya. Ini 2024 kita cepat aja. 2024 rencana kita nanti mau menggunakan aplikasi. Ya tadi saya cerita kuota itu mulai Januari, rencana mudah-mudahan. Tapi mungkin agak terlambat ini karena sampai sekarang belum jadwal pelatihannya belum ada. Kenaikan plafon pinjaman untuk anggota, ya karena anggota sudah banyak yang minta dinaikkan dari 10 juta menjadi 15 juta. Kemudian penjualan paket sembako menjelang hari raya tetap kita laksanakan. Kita juga mengalokasikan 5 unit membeli mobil baru untuk kebutuhan LIA. Ya mudah-mudahan LIA sewa lagi. Pembukaan CKS Kopkardia di daerah Ciracas sekitar April 2024, mudah-mudahan bisa terwujud. Kemudian melaksanakan RAT tahun buku 2023 antara bulan Mei Juni nanti dan pemilihan ketua pengurus periode 2024-2027. Kemudian melanjutkan penyelesaian permasalahan batas tanah ex LIA Bandung seluas 181. Jadi kenapa kita juga rugi? Karena ada satu anggaran penerimaan yang kita targetkan belum tercapai juga, yaitu pengurusan sisa tanah di LIA Bandung. Mungkin bagi yang baru hadir atau baru dengar,
masalah ini bahwa kita itu pernah punya kepemilikan di gedung Lia Bandung yang sudah dijual ya. Itu 30%, koperasi 30%, Yayasan Lia 30%, PT Siwi 30%, Widya Wiyata, Yayasan Pensiunan itu punya 10%. Kita punya 30% di Lia Bandung. Itu dijual, tapi pada saat mau transaksi penyelesaian, itu ada batas tanah yang terambil oleh pihak sebelah kita, yaitu pihak TNI, Angkatan Darat. Itu seluas 181 meter, nilainya 4,3 miliar. Nah, itu ada hak koperasi itu kalau itu bisa dibayarkan, kita sekitar 1 miliar lebih masuk sebagai pendapatan koperasi. Nah, itu tidak terrealisir, makanya anggarannya kita jadi rugi di 2023. Itu gimana selesainya ya, masih agak lama memang ya, karena itu hadapannya dengan pihak TNI dan harus arahan dari pengurus yayasannya harus jalur hukum. Nah, jalur hukum itu paling cepat kalau karena itu perdata masuknya, yang pengalaman kita pernah menghadapi persoalan hukum perdata itu 4 tahun paling cepat untuk sampai putusannya inkrah atau final. Dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi sampai PK itu sekitar 4 tahun ya. Dan perlu biaya juga gitu ya. Ya, jadi tapi tetap kita upayakan karena kita sedang mencari cara lain sifatnya mediasi, diskusi dengan musyawarah dengan pihak TNI, mudah-mudahan ada jalannya, mudah-mudahan. Makanya kita di anggaran 2024 tetap kita masukkan untuk penyelesaian. Karena kalau ini berhasil lumayan dapat 1 miliar lebih kita jatah kita. Kemudian kerjasama dengan bank atau LPDP untuk masalah berbagai macam investasi dan pembiayaan ya, baik kepada anggota maupun buat usaha. Kita rencana renovasi kantin Pengadegan karena kelihatan sudah mulai banyak kegiatan dan kelihatan kumuh ya. Kita coba revitalisasi lah, kita perbaiki ya secara lebih baik gitu. Kemudian kita juga akan di Desember 2024 rapat anggota seperti yang di belakang ini. Kemudian juga rapat dengan karyawan nanti, kerjasama dengan berbagai pihak dan kerjasama dengan developer membangun perumahan. Jadi rencana di 2024 mudah-mudahan bisa terwujud pembangunan perumahan. Lanjut Pak, bidang SDM, pemberian pesangon. Nah ini kita ada 5 orang yang pensiun dan 1 orang mengundurkan diri. 1 orang mengundurkan diri, orangnya ada di sini nih. Udah ketawa-tawa aja dia. Ya udah nggak apa-apa, itu hak beliau ya. Kita doakan mudah-mudahan lebih sukses lagi ya. Dan kita yang ditinggalkan bisa lebih meningkat lagi kesejahteraannya. Kemudian kita ada rencana pelatihan untuk anggota dan karyawan nanti didesain oleh Bu Aida selaku bidang SDM. Anggota mungkin nanti sifatnya pendidikan untuk anggota tentang perkoperasian maupun seminar tentang syariah, keuangan syariah koperasi. Rencana itu nanti untuk karyawan akan diberikan pelatihan yang sifatnya untuk membantu peningkatan. Nanti mungkin Bu Aida juga ada penjabaran tersendiri untuk masalah SDM koperasi. Pemberian THR juga ini menjadi kewajiban tetap kita anggarkan. Pemberian penghargaan masa kerja 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 dan 30 tahun serta 35 tahun. Ya. Ya, kita cek lagi. Yang 3 tahun kemarin terstop, terputus, nanti kita berikan lagi ya. Yang kelewat gimana? Ya bukan rezekinya berarti ya, karena nggak bisa dihafal. Jadi saya pas 2020 saya masuk 20 tahun. Gimana tuh, kan nggak ada pemberian. Ya udah nanti tunggu aja yang ke-25 gitu. Karena udah kelewat ya. Dan kondisinya memang kan saat itu tidak bisa memberikan dan Lia sendiri sampai sekarang juga belum keputusan. Jadi Lia sendiri itu berbagai kebijakan-kebijakan yang dikurangi hak karyawan belum dikembalikan lagi sampai saat ini. Kalau karyawan kan gaji udah kembali lagi ya sejak Maret ya. Sejak Lia memberikan penuh, kita balikin lagi karyawan. Tapi kalau untuk Yayasan Lia sendiri, kami ini karyawan belum dikembalikan, masih dipotong gajinya sampai dengan
bulan ini. Jadi kita doainlah mudah-mudahan semuanya juga bisa lebih baik ya. Terus kita mau memberikan beasiswa untuk anak karyawan kembali ya. Dari yang SD, SMP, SMA masing-masing 2 orang, SD 2 orang, SMP 2 orang, SMA 2 orang. Nanti silakan diajukan untuk yang berprestasi maupun tidak mampu untuk diberikan beasiswa. Kemudian rapat karyawan seperti ini kan kita juga agendakan di bulan Desember 2024. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat ya, bisa ketemu lagi di tahun depan. Bonus nanti sabar. Nah, untuk pengembangan tadi kita punya dua proyek besar, yaitu penjualan tanah atau rumah di Cilebut yang tadi sudah kita jelaskan. Harga rumah nanti sekitar 450 sampai 500 juta. Kalau anggota atau karyawan mau beli ya kita paling kasih diskon gitu ya. Terus kemudian biaya pendirian CKS itu kurang lebih 600 juta. 600 juta itu buat bayar franchise fee ke LIA sekitar 150 juta. Kemudian penyiapan renovasi dan perlengkapan kelas segala itu sekitar 350 juta. Jadi kira-kira itu. Karena kita rencana gedungnya tidak sewa atau tidak beli, tapi kita kerjasama aja bagi hasil. Biar ngikut, kalau hasilnya gede sewa bagi hasil gede, kalau hasilnya kecil ya bagi hasilnya juga kecil. Rencana gitu. Dorpes ya? Ya sabar dulu dikit lagi. Masih ada lagi Pak? Masih ada kayaknya? Yang... Hah? Ya terus. Sabar dikit, sabar. Lagi? Kok mundur? Oh ya, ini terkait UMP nih Bapak Ibu nih, biar perlu dijelasin dikit nih. Kenapa kita masih belum bisa UMP? Jadi gini Bapak Ibu ya. Dengerin dulu, dengerin. Jadi kalau dilihat di tahun 2023 upah lembur dan tunjangan jabatan Bapak Ibu sebulan itu 395 juta yang dikeluarkan koperasi. Ya. Kalau ditambah dengan benefit lainnya itu 428 juta sebulan. Ya, biaya gaji dan tunjangan karyawan koperasi. Upah rata-rata karyawan di 2022 itu 1,9. Jadi kalau biaya gaji total kita bagi jumlah karyawan kita dapat upah rata-rata kan. Nah, itu di 2002 1,9, di 2023 upah rata-rata karyawan itu 2.038.000 rata-rata. UMP kita ambil 2023 aja ya, itu 4,901, 4,9 ya, rata-rata 2,0, jadi hampir 2,9 tuh selisihnya. Nah sekarang gimana kalau kita meng-UMP-kan semua karyawan, kan perlu dihitung kan, itu kalau kita mau UMP semua karyawan, kita kekurangan per bulannya 600 juta, jadi tiap bulan koperasi harus ngeluarin 600 juta buat bayar gaji karyawan supaya UMP. Minimal 4,9 itu. Itu sebulan. Kalau setahun berapa? 7,2 M. Nah, jadi makanya ini agak sulit gitu ya, karena kondisinya kan nggak mungkin gitu. Kita apalagi di 3 tahun terakhir kan kondisinya rugi dengan kondisi COVID dan sebagainya. Sehingga kami berupaya ada benefit-benefit lain yang terima Bapak Ibu gitu kan. Nah, mungkin untuk ke depan kita kan sudah menganggarkan rencana kerja yang menurut kami bisa kita capai, kita raih ya. Nanti kalau anggaran tahun depan kita realisasinya melebihi dari target kita, itu kita siapkan nanti bonus buat Bapak Ibu. Ya, untuk mengcover kita belum bisa memberikan UMP itu. Itu rencana. Nanti Bu Aida lebih jelas nanti tentang program beasiswa pendidikan buat Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu ya, bukan buat anak ya. Supaya bisa lebih meningkat keterampilannya dan bisa mungkin jenjang karirnya bisa lebih baik. Nanti kita buka program beasiswa seperti itu. Jadi yang masih mau sekolah-sekolah yang muda-muda terutama, yang tua juga boleh sih kalau mau ya, silakan. Nanti kita buat kebijakannya, aturan seperti apa. Oke Pak Bang, ada lagi? Dikit lagi, sabar. Udah lanjut ya. Ya oke. Itu kira-kira garis besar yang sudah kami berikan ke Bapak Ibu. Mungkin tidak detail semua, tapi minimal Bapak Ibu punya gambaran ya.
koperasi kita seperti ini toh, tahun ini seperti ini, tahun depan rencananya mau begini gitu. Nah, ini harapan kami Bapak Ibu sebagai bagian juga dari koperasi mau kita sama-sama bergandengan tangan, kita wujudkan apa yang sudah kita rencanakan. Syukur-syukur banyak hal lain yang bisa lebih kita upayakan sehingga upaya mendapatkan penghasilan yang lebih besar, keuntungan yang lebih besar bisa kita kembalikan lagi ke anggota maupun kepada Bapak Ibu. Karena tujuan koperasi, visi misi koperasi itu adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan karyawan. Jadi kita juga memikirkan untuk kesejahteraan Bapak Ibu ya. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum ditutup nanti sebelum tanya jawab Bu Aida akan menyampaikan beberapa kata-kata. Nanti mungkin kalau dari pengawas mau ada tambahan juga dipersilakan. Kami persilakan Bu Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang saya akan paparkan ini ya cuma sedikit saja, tapi terfikirnya sudah agak lama sebetulnya. Karena belajar dari pengalaman saya sebagai SDM dulu di Yayasan LIA. Saya pernah 2 tahun di yayasan, kemudian juga pernah di LB LIA Pusat sebagai SDM. Itu kita harus memikirkan juga bagaimana pengembangan karir dan pengembangan kemampuan dari para karyawan. Dalam hal ini karyawan koperasi. Kalau saya lihat kebutuhan dari SDM di Yayasan LIA ya itu sebenarnya masih banyak dan mereka masih kita punya hubungan yang baik lah dengan Yayasan LIA. Kalau bapak-bapak mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak ingat bahwa ada teman-teman yang sudah menjadi karyawan LIA. Ya, tadinya mungkin karyawan koperasi tapi sudah menjadi karyawan LIA. Dan itu cukup banyak. Ada juga yang karirnya dari bawah sekali, ya, kemudian bisa sampai ke atas sekali. Awalnya mereka adalah karyawan koperasi. Gitu. Nah, jadi saya dan pengurus kemarin sempat berbincang bahwa bagaimana kalau kita memang dalam tanda kutip meresmikan bahwa kita akan ada program-program beasiswa untuk karyawan, bukan untuk anaknya. Gitu. Karena harapan kami karyawan koperasi ini bisa meningkatkan karirnya juga menjadi karyawan LIA. Gitu. Yang dulu pernah saya katakan berulang kali bahwa jadikanlah koperasi ini sebagai batu loncatan. Karena seperti tadi barusan dijelaskan, kita belum mampu untuk memberikan kesejahteraan maksimal untuk Bapak Ibu. Ya. Yang kita mampu memberikan itu paling tidak pengalaman bekerja di suatu institusi. Jadi ya insya Allah nanti akan kita tawarkan kepada Bapak Ibu ya terutama yang memang usianya masih harus menambah ilmu. Tapi tidak juga bagi yang sudah berkeluarga tapi mau terus menambah ilmu itu bisa. Mungkin sekarang ini bukan begini Bapak Ibu, menambah ilmu itu bukan harus kuliahnya sampai S1 S2, bisa juga dengan mungkin kursus misalnya ya, mengambil kursus akuntansi ya, kursus komputer macam-macam ya Pak Ridwan ya. Ada yang bisa jadi animator, ada kursus-kursusnya, ada programming, ada kursusnya juga. Nah, kami pengurus mengharapkan giroh belajar itu ada dari Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi kita tidak mau, Bapak Ibu harus begini ya, harus begini enggak. Tapi ini dibalik, karena kalau giroh itu dari Bapak dan Ibu, itu beda hasilnya. Kalau kami yang menetapkan, Mbak ya ini harus belajar ini ya, itu kan akan ada beda gitu. Beda dengan tidak jadi seperti dipaksakan, tapi beda misalnya Pak Andi Alam misalnya, Bu atau Bapak saya mau mengajukan beasiswa karena saya mau kuliah atau
kuliah boleh atau mengambil D3 untuk bidang program ini. Gitu. Kenapa? Karena saya merasa saya mampu dan saya punya waktu misalnya. Karena untuk menambah nilai tambah dari diri kita, gitu ya. Jadi ini kalau bisa tolong diseriuskan dan kami mengharapkan yang tadi Giroh tadi adanya dari Bapak Ibu. Karena semangat ya, Giroh itu semangat belajar dari Bapak Ibu. Karena saya melihat sebagai SDM yang dulu memetakan kebutuhan-kebutuhan di Yayasan LIA itu sebetulnya terbuka banyak Bapak Ibu. Ya, cuman ini nggak match sekarang ini kebutuhannya di bidang ini, tapi yang adanya di bidang yang lain, gitu ya. Nah, kalau boleh saya terangkan bahwa di LIA itu memang sangat dibutuhkan di bagian IT dan di bagian keuangan, ya, administrasi keuangan, ya. Jadi Bapak Ibu nanti boleh tuh di search atau dilihat di internet, kira-kira ada kursus-kursus apa yang ada hubungannya dengan IT dan hubungannya dengan administrasi keuangan, gitu ya, atau administrasi secara gitu. Jadi tolong kalau saya sangat mengharapkan itu ada pengajuan dari Bapak Ibu, gitu ya, untuk mungkin barangkali ada yang dari security, tapi dia punya minat, gitu ya, punya minat yang selama ini terbatas biaya. Biasanya kita terbatasnya biaya ya Bapak Ibu ya. Nah di sini kami membuka peluang untuk memberikan bantuan kepada Bapak Ibu. Nanti mekanismenya akan kita godok bersama ya. Tapi yang jelas kesempatan itu sudah kami buka. Jadi tinggal Bapak Ibu menentukan, dan memang kalau kesempatan karir itu masih luas Bu, Bapak Ibu ya, di LIA terutama. Karena di LIA itu sebetulnya kebutuhan itu banyak. Seperti tadi Bapak lihat bahwa staf pelaksana ada berapa Pak? Kita? Ada 31. Staf pelaksana itu macam-macam Bapak Ibu, ada di bidang keuangan, ada di bidang administrasi pelayanan gitu ya. Nah tapi kan memang harus ada ilmunya gitu ya. Jadi saya dalam hal ini sangat-sangat mengharapkan Bapak Ibu memetakan diri sendiri, kemudian melihat kebutuhan dan melihat peluang, gitu ya. Jadi mungkin kalau bisa bulan depan sudah ada pengajuan dari Bapak Ibu. Saya mau sekolah ini dan kalau itu yang mengajukan Bapak Ibu itu akan beda. Berarti ada keseriusan di situ. Kami kan hanya membantu saja untuk mewujudkannya. Jadi itu saja ya Bapak Ibu tambahan kami, ya insya Allah nanti akan dikembalikan sendiri masing-masing kepada Bapak Ibu melihat kira-kira saya akan belajar apa ya, menambah pelajaran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak mungkin singkat aja pengalaman saya sendiri dari teknisi. Saya belajar, memang dalam proses pembelajaran itu kita ada kendala pastinya gitu. Saya mengikuti kuliah, alhamdulillah hambatannya banyak sampai hampir resign. Karena saya sendiri kuliah dari S1 itu, alhamdulillah tidak didukung juga perusahaan. Bersyukur koperasi bisa memfasilitasi itu gitu. Bahkan saya selesai pun alhamdulillah saya mengajukan pun tidak keluar, alhamdulillah gitu ya. Ini bukan curhatan hati, tapi ini fakta gitu ya. Saya berharap teman-teman juga punya kesempatan gitu, yang koperasi memberikan aware yang bagus, yang memang kita butuh gitu. Dan Anda juga mestinya punya kebutuhan juga gitu. Dan saya berharap LIA juga bisa lebih baik ke depannya, terutama koperasi ya. Itu saja secara singkat ya. Malah saya akan panjang nanti 1 meter kalau saya ceritakan seperti ini ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Komentar sedikit ya Pak. Ya ini sebetulnya contoh nyata yang paling baik. Seperti Pak Ridwan katakan bahwa Pak Ridwan itu memulainya dari teknisi loh Pak. Beliau sekarang sudah S2. Jadi dan beliau juga punya keluarga, punya tanggung jawab pekerjaan. Ya, tetapi itu tadi semangat mengejar ilmu itu jangan pernah berhenti, gitu ya. Banyak orang yang sudah sampai di tingkat S2 itu umurnya sudah 50-an. Jadi mulainya di umur 40 akhir. Itu nggak apa-apa. Jadi yang penting ada. Oke.
Ya, terima kasih. Tambahan saja. Ya, oke. Untuk tambahan lagi, di LIA itu memang sekarang rata-rata umur karyawan tetapnya itu 51 tahun. Jadi mungkin 9 tahun ke depan udah banyak yang pensiun untuk karyawan tetap. Karena yang baru-barunya kan belum ada nih pengangkatan karyawan tetap di LIA. Jadi makanya rata-rata umur karyawan LIA yang sudah tetap itu karyawan tetap itu 51 tahun. Ya, jadi peluang Bapak Ibu yang masih muda yang mau meningkatkan karir dan mungkin bisa beralih menjadi karyawan LIA itu cukup besar ya. Karena di cabang itu kan biasanya user LIA itu minta koperasi untuk memenuhi kebutuhan. Dan ini kan mulai nih, dia banyak membuka ekstensi-ekstensi, nanti ada di Podomoro, ada di beberapa tempat lain, itu kan butuh tenaga tuh. Nah biasanya tenaga staff-staff itu dari kita nanti mintanya. Jadi kesempatan nih Bapak Ibu yang mau meningkatkan kemampuan yang tadi disampaikan Bu Eda ya dimanfaatkan lah, nanti coba kita bantu untuk mewujudkan. Itu aja ya tambahannya. Baik. Tes. Baik, terima kasih kepada Pak Aski, Bu Aida dan Pak Tuan yang telah memberikan penjelasan ya, terutama tentang kinerja koperasi yang saat ini maupun pengalaman-pengalaman Bu Aida dan Pak Ridwan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum melanjutkan acara ini, di kursi itu ada dua door prize di bawah, sebelah kanan 2, di sebelah kiri 2. Di bawah kursi. Di bawah kursi ya. Coba dicek. Silakan Ibu lihat ya, voucher ya. Di bawah kursi masing-masing. Ada nggak? Pasti ada lah. Coba angkat tangan yang dapat. Kursi di sebelah kanan ada, diselipin di belakang sebelah kanan. Yang ada tunjukkan ya. Ada nggak coba? Ada. Coba tunjuk tangan yang dapat. Yang udah dapat mana tunjuk tangan? Ada. Coba. Ada. Nah, kan ada. Sebelah kanan 2, sebelah kiri 2 voucher. Maju ke depan yang dapat. Mana maju ke depan? Yang udah dapat maju ke depan tuh. Ada nggak bohong tuh. Ada di sebelah kanan kursi. Itu adalah voucher belanja ya. Nanti aja, nanti ditukar. Foto dulu sini, foto dulu berempat. Mana sini? Berempat. Satu lagi mana? Ayo satu lagi masih ada nih, satu lagi nih. Coba dicek. Ada di sebelah kanan kursi ya, diselipin. Ya foto Mbak Nur dipoto. Pas 4. Ya udah 4. Ada 4 ya. Ya dipoto dulu, silakan. Tes. Kayak mendem gitu. Tes. Tuh, ada kan berarti kan? Kita sering ngedot face ya sebelum tanya jawab ya. Biar nggak tegang. Pas ya, sebelum tanya jawab. Voucher dulu atau masih ada? Berapa? Ya 10 dah, 10 voucher belanja berapa? 50 ribu ya. Beda 10, langsung 10 aja. Oke ya, yang dapat voucher belanja senilai 500 berapa? 50.
Harudin ya? Ah, kurang itu. Ini tuh Harudin S Cibubur. Ada? Ya. Maju Mas. Diambil di bonus. Ya, langsung pagi. Alfian Cibubur. Ada Alfian mana? Alfian Cibubur. Febriana Pusat. Henry A Pusat. Henry. Kalian biar kenal yang lain namanya. Ada plastik belakangnya tuh. Lisa S HI. Lisa HI. Suwandik PSM. Saiful HI. Saiful HI. Nurjana Pramuka. Pramuka seragam ya? Wes keren, luar biasa. Andini M Pengadegan. Terakhir ya, Mas Wani Galaksi. Udah. Mau lagi? Ya 10 lagi deh, 10 lagi. Langsung kita ambil aja langsung. Tunggu. Tuh, 2, 3, 7, 3 lagi. Oke, 10 lagi ya. Voucher belanja senilai 500.000 10 orang. Rusli Pusat. Ridwan Faisal Pamulang. Yoga Pramuka. Rahma M Zain Pengadegan. Rahma mana? Ada? Rahma M Zain Pengadegan. Rahma N Z. Gak ada? Siapa? Iya, Rahma N Z. Nabila. Ya udah, Pengadegan yang penting ya. Ida Royani Pusat. Salah. Ajis Pramuka. Ajis, ada Ajis? Aris S Pramuka. Ajis, Aris. Iman Pramuka. Iman ada Iman? Kok kaosnya beda sendiri? Kaosnya beda ya? Gak ada ukuran. Hendra Harapan Indah. Hendra HI. Loh ini ada namanya. Gula. Oh ya. Kasih aja, kasih. Ramadoni Pramuka. Dah, oke. Ada lagi?
Beras. Beras satu beras. Beras ya. Ramadoni. Ramadoni mana? Dua deh boleh. Beras 10 kilo ya ini. 10 kilo beras ya. Buat 10 orang. Yaudah titipin aja, titipin. Udah, sip ya. Lanjut ya, beras 10 kilo nih, 2. Dikocok Bu Aida biar matang. Ya 2 siap. Ini dipoto nih karena beras nih. Dari Cibubur. Selamat sana. Kanan. Lama nggak ketemu rambutnya udah putih semua. Satu lagi 10 kilo nih dari jauh nih, Cibinong. A. Rahmat. Indomie ya, Indomie 3 nih. 3 dus Indomie. Jadi musim hujan makan Indomie. Siap, 3 orang ya, dapat 1 orang 1 dus Indomie. 1 dus isinya 40 bungkus ya. Nanti bisa dibagi cabang-cabang tuh. Buat sebulan. Yang pertama dari Cibubur, Saiful. Barang-barang dompet nggak boleh dijual ya. Dari Galaksi, Rizwanto. Ada Rizwanto? Baru datang langsung dapat. Wah, luar biasa. Sangat. Oke, satu lagi. Dari Pengadegan, Salma. Oke, udah lagi. Anduk deh juga, anduk. Nah, anduk nih, anduk ya juga. Dari pusat, Siti Fatimah. Dari Pramuka, Joko Wandiro. Ini yang jarang mati dapat anduk. Satu lagi dari Pramuka yang jarang mandi lagi nih, Amedeo. Terima kasih. Ya, lanjut. Oke.
Udah dulu ya, udah dulu. Hah? Udah dulu, nanti yang ini tinggal setrika, kipas angin, yang lain-lain ya. Kita lanjut lagi. Oke, kita isi tanya jawab dulu biar kita selang-seling. Oke, kalau ada yang mau bertanya, mangga. Dari sini dua, dari sini dua dulu, nanti giliran. Sini dua, Andiala. Satu lagi, sini dua. Ini ibu-ibu semua banyak nih. Satu lagi. Satu lagi dari sisi sini. Gak ada, ya udah nggak apa-apa, jangan dipaksa. Silakan dari sini. Sebutin nama, unit kerjanya di mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alang, di unit Sapokalia Cabang Bogor, Jalan Baru, Cibinong dan Pajajaran. Terima kasih telah berkenan untuk memberikan pertanyaan kepada saya. Saya mewakili Bogor, Pak. Udah kencang ya, ngomongin kencang, deketin aja. Saya menanyakan mengenai sebelum COVID itu mengenai uang pengobatan, Pak. Itu pengobatan itu waktu COVID itu biasanya hanya karyawan aja yang dapat. Sedangkan untuk istri dan anak maksimal 3 orang itu belum dapat juga, Pak, waktu COVID. Kalau bisa mah dinormalkan kembali, Pak, untuk dana pengobatan setiap tahunnya. Itu, Pak. Terus yang kedua, Pak, mengenai dana masa kerja itu, Pak. Untuk masa kerja itu kalau bisa yang belum dapat itu berapa persennya bisa ya minta dapat aja, Pak, itu kan. Soalnya kan udah lama berharap itu, kok masa tidak dapat untuk mengenai uang dalam penghargaan. Terus saya minta pantun, Pak. Jalan-jalan ke kebun raya. Jangan lupa beli sepatu. Semoga kalian tetap jaya dan karyawan pengurus tetap bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Tampung dulu ya, silakan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan saya dari Yogyakarta, dari unit koperasi Pak Satpol Pekerjaan. Yang ingin saya tanyakan mengenai ini, Pak, untuk pengajuan gaji, kenaikan gaji kan rasanya mustahil ya, Pak ya? Ya rasanya mustahil, tapi saya ngasih saran aja nih, Pak. Kemungkinan untuk naik 50.000 setiap tahun aja cukup membantu kalian koperasi, Pak. 50.000, dan untuk yang keduanya ya nggak, kalau 100 ini terlalu besar, Bu. 50.000 cukup membantu kalian koperasi. Kedua, untuk rencana wisata gitu, Pak, pemilik catering kita udah cukup lama nih nggak diadakan gitu, Pak. Iya gitu. Ya. Terus sama yang tadi mungkin apa ya, door prize vouchernya itu kan biasanya ini, Pak ya, yang biasa ngasih pertanyaan itu kasih voucher gitu. Biasanya tahun ini kok sekarang agak berubah gitu, Pak. Paling itu aja, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supomo ya tadi? Pak Zul dari Pamulang. Pamulang koperasi. Pamulang, security. Mas tadi Mas Isno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sutrisno, perwakilan dari cabang Galaksi, Mutiara Gading, dan Harapan Indah. Maaf Pak, saya menanyakan tadi mengenai anggaran seragam teman-teman karyawan Pak ya, tadi nggak disebutkan. Ya kan, selama pandemi ini teman-teman selain security, ada janitor, parkir, dan servis itu belum pernah mendapatkan sepatu terutama ya. Kadang ada cabang yang sangat kritis. Ini anak sepatu itu nggak dapat sepatu, ini anak seperti itu Pak, sering kita sampaikan hal itu. Dan keduanya perwakilan dari teman-teman menanyakan batas pinjaman saat ini kok cuma 1 juta. Apakah boleh lebih dari itu? Karena walaupun ngajuin 5 juta, 3 juta dapatnya 1 juta, 1 juta lagi gitu. Kadang-kadang teman-teman menanyakan hal itu, tapi kita sudah kasih penjelasan. Tapi ada yang belum paham dan mungkin kita jelaskan dari Bapak dan Ibu. Gitu. Iya, seragam Pak. Terus yang selanjutnya BPJS. BPJS Kesehatan. Ya itu mohon penjelasan buat teman-teman. Kadang-kadang teman-teman tuh di sini malu untuk bertanya, tapi setelah kantor lagi besoknya tuh gimana? Apa sih Pak? Emang rapatnya apa sih Pak? Bagaimana sih Pak? Seperti itu. Jadi nggak mau mendengarkan apa rapat di sini gitu Pak. Ya itu aja sih Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kami jawab, tadi usulan dari Pak Zul untuk voucher belanja yang menanya sebetulnya memang kita mau kasih Pak, tapi setelah menanya gitu. Maka sekarang karena sudah selesai semua, silakan dikasih 3 orang itu. Nah aja Pak, nggak berubah. Kalau yang ini nggak berubah. Terima kasih banyak Pak. Ya. Bagi 2 ya, ya rezekinya gitu ya. Karena kalau dikasih tahu dulu ntar nanyanya motivasinya voucher gitu. Kalau nggak dikasih tahu kan berani dulu kan. Oke, untuk masalah uang obat mungkin Pak Bambang bisa ngasih penjelasan. Ya, terima kasih Pak. Untuk pengobatan mungkin ya kita baru bisa mampu memberikan 1 karyawan 300.000 ya. Belum sama keluarga. Ya mungkin nanti kita lihat kondisi keuangan kita, kalau sudah normal mungkin kita akan seperti yang sebelum COVID gitu ya. Untuk sementara ya. Kita lihat nanti tahun depan ini memang cukup untuk tunjangan keluarga, nanti kita akan juga pertimbangkan. Itu aja Pak Andi ya. Terima kasih. Puasa Pak Bambang katanya. Udah jelas ya? Dengeran nggak? Oh diam aja sih. Ulang ya? Jadi tunjangan pengobatan sekarang ini masih kita berikan 300.000 ya per tahun ya untuk karyawan. Sementara untuk keluarganya belum, karena memang kondisinya tadi kan sudah dijaga keuangan kita masih minus. Nanti kalau sudah membaik, mungkin kita akan coba hitung lagi untuk keluarga dan anaknya. Itu aja, ya. Sudah jelas? Terima kasih. Saya tambahkan saja sedikit. Memang menurut dampak dari COVID itu akan sampai pada 2024. Jadi apa yang kami lakukan di kebijakan yang kita lakukan di koperasi itu sebetulnya memang juga mengacu pada kondisi yang sebenarnya dan juga seperti kondisi induk perusahaan kita LIA. Di LIA itu juga belum ada penambahan untuk uang kesehatan. Not even 1 orang uang kesehatannya itu dihilangkan sama sekali, gitu ya. Jadi kita langkahnya koperasi itu lebih awal loh. Kita sudah memberikan walaupun hanya kepada karyawan, tapi di Yayasan LIA, di LIA sendiri, kami tidak diberikan, dihilangkan sama sekali dan belum dikembalikan sampai saat ini. Jadi alhamdulillah koperasi masih beruntung Pak, masih ada walaupun memang hanya untuk karyawan untuk sementara.
Tapi selanjutnya sih kita memang seperti Pak Bambang bilang, itu sudah menjadi agenda kita. Kalau seandainya nanti keuangan sudah mulai baik, itu pasti akan kami kembalikan. Demikian tambahan saja. Terima kasih. Untuk pertanyaan Mas Andi Alam yang kedua, dana masa kerja, yang terutama yang pas 3 tahun kemarin nggak ada ya. Apakah dapat? Ya nanti coba kita lihat lagi ya kondisinya dengan kebijakan pengurus. Tapi kalau untuk yang 2024 nanti itu sudah kita anggarkan memang. Belum ini yang kelewat itu nanti coba seperti apa ininya kebijakannya ya. Iya. Nanti kita lihat dulu. Yang pertanyaan Pak Zul, kenaikan gaji kalau bisa 50.000 lah sebulan gitu ya. Setahun 50.000. Jadi setahun 50.000. Jadi bukan bulanan 50.000. Jadi gini, kan tadi kita sampaikan memang kalau sudah kita berikan dalam komponen gaji itu menjadi beban tetap ya, harus kita keluarkan mau tidak mau walaupun kecil gitu ya. Kita makanya sementara lihat kebijakannya adalah pemberian bonus. Malah ini insya Allah lebih besar dari yang diharapkan mudah-mudahan gitu ya. Nanti kalau anggaran kita tercapai untuk tahun depan, ya mudah-mudahan tadi proyek-proyek besar kita jalan, itu insya Allah ada tambahan dana lumayan. Itu nanti kita bisa berikan berupa bonus buat Bapak, Ibu. Dan nanti besarannya apa 1 bulan gaji apa bagaimana nanti kita putuskan sesuai kondisi keuangan yang ada. Dan mudah-mudahan itu bisa lebih bermanfaat ya, lebih tambahannya lebih kena gitu. Lebih nendang lah mudah-mudahan. Untuk family gathering memang sama beberapa cabang sudah mulai nih kegiatan outing udah mulai lagi. Dengan ciri-ciri meminta bantuan dana outing ke koperasi untuk karyawan koperasi yang ada di cabang. Nah untuk koperasi sendiri memang kita belum mengagendakan ya, karena melihat situasi dan kondisi dan juga kondisi keuangan yang ada ya Pak ya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan kalau memang ada dan dananya tersedia kita bisa agendakan untuk seluruh karyawan koperasi ya. Walaupun sementara ini teman-teman yang ada di cabang sudah mulai melakukan outing atau kegiatan healing ya. Mungkin untuk staff yang belum, karena kan nggak nempel di cabang kalau staff ya. Jadi nanti kita pramuka belum? Ya. Silakan. Ya? Jalan sendiri. Jalan-jalan sendiri. Cabangnya? Cabang koperasinya? Enggak, yang cabang liaknya. Iya, enggak. Yang koperasi yang Belum kali ya. Belum, karena cabang pengadakan juga baru kemarin. Terus cabang mana yang udah minta lagi ya? Ada 2 kayaknya. Oh baru 1 pengadegan berarti. Yang lain mungkin tahun depan mulai untuk tahun 1. Itu kondisi untuk jalan-jalan Pak ya. Minimal Bapak udah bisa jalan-jalan sendiri lah Pak ya.